Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Syari dengan NIM 19301011141. Di sini saya akan membahas mengenai gugatan dan permohonan. Sebagai tugas dari mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, dosen pengampu Bapak Ahmad Fikri Oslami, SHI MHI. Langsung saja. Gugatan merupakan surat yang dibuat dalam rangka mengajukan pihak penguasa kepada pengadilan yang berwenang. Di dalam surat ini memuat seluruh tuntutan hak yang mengandung unsur sengketa dan nantinya akan menjadi dasar untuk dilakukannya pemeriksaan perkara. Adapun ciri khas dari gugatan yaitu yang pertama, permasalahan hukum yang diajukan kepada pengadilan mengandung unsur sengketa. Yang kedua, tidak dapat diputuskan secara sepihak, baik hanya penggugat ataupun tergugat saja. Yang ketiga, persengketaan melibatkan paling tidak dua pihak atau lebih. Yang keempat, pemeriksaan terhadap sengketa harus dilakukan dari awal persidangan sampai dijatuhkannya putusan. Yang kelima, gugatan diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap persengketaan. Adapun proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktator, yang memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat. Dan sebaliknya, penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah, baik dalam bentuk replik, duplik, maupun kesimpulan. Selanjutnya, permohonan. Permohonan merupakan surat yang sengaja dibuat berisikan tentang semua tuntutan hak perdata yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan dan membahas tentang perkara yang tidak mengandung sengketa. Adapun ciri khas dari permohonan, yang pertama, masalah yang diajukan selalu bersifat kepentingan sepihak dan diajukan dalam rangka kepentingan sang pemohon sendiri. Di sini telah terlihat perbedaan antara gugatan dan permohonan, yaitu gugatan merupakan masalah yang diajukannya bersifat sengketa, sedangkan permohonan bukan bersifat sengketa. Selanjutnya, contoh gugatan dan permohonan di pengadilan agama. Yang pertama, contoh gugatan dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rapang nomor 164. Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat yang meminta majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili pembagian harta waris berupa sepetak sawah antara penggugat dan tergugat menurut hukum Islam. Majelis hakim berdasarkan bukti-bukti di persidangan akhirnya memerintahkan tergugat untuk menyerahkan bagian harta waris yang menjadi hak penggugat melalui putusan yang dijatuhkannya. Sedangkan contoh permohonan dapat kita lihat dalam penetapan Pengadilan Agama Sleman nomor 64. Hakim mengeluarkan penetapan permohonan ahli waris dimohonkan pada Pengadilan Agama Sleman. Para pemohon selaku saudara kandung dari pewaris merupakan ahli waris yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna mengurus taspen atas nama almarhumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.